Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Istiqamah, perwakilan dari kelompok 1 Manajemen Layanan Khusus. Dan ada juga Saudara Agusti Tiranda dan Saudari Insyira. Di sini saya akan membahas mengenai materi bab 2, yakni layanan bimbingan konseling. Nah, kita bisa lihat secara bersama-sama adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yakni yang pertama untuk mengetahui dan memahami konsep dasar dari layanan bimbingan konseling. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami fungsi dan tujuan layanan bimbingan konseling. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami prinsip dan asas layanan bimbingan konseling. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan memahami proses manajemen layanan khusus dalam bimbingan konseling. Baiklah, langsung saja kita akan masuk pada materi pertama mengenai definisi layanan bimbingan konseling. Akan tetapi kita harus terlebih dahulu mengetahui akan arti sendiri dari bimbingan dan konseling. Menurut Frank Person dalam Jonas tahun 1951, bimbingan adalah sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan, serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya. Sedangkan menurut Bernard N. Fulmer tahun 1969, konseling meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan, motivasi, dan potensi-potensi yang unik dari individu dan membantu individu yang bersangkutan untuk mengapresiasikan ketiga hal tersebut. Jadi dari beberapa pendapat para ahli kita dapat mengetahui bahwa layanan bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tetap tercapai kemandirian dalam pemahaman diri sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya kita beralih kepada materi kedua, yakni tujuan layanan bimbingan konseling. Menurut Adiputra tahun 2013, mempertegas bahwa bimbingan konseling bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta diselenggarakan dengan keteladanan, membantu kemauan, serta kreativitas peserta didik. Jadi, secara umum, layanan bimbingan konseling bertujuan membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan untuk merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Materi ketiga yaitu fungsi layanan bimbingan konseling. Terdapat ada 9 fungsi layanan bimbingan konseling menurut Thohirin tahun 2013. Di antaranya: A. Fungsi pencegahan. Melalui layanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambatnya. B. Fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantunya. C. Fungsi pengentasan. Melalui layanan bimbingan konseling, maka diharapkan siswa yang bersangkutan dapat teratasinya masalah yang dihadapinya. D. Fungsi pemeliharaan. Maksudnya di sini yaitu memelihara hubungan yang baik positif yang ada pada diri individu atau siswa.
Fungsi penyaluran. Setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, minat, kecakapan, dan cita-cita. F. Fungsi penyesuaian. Pelayanan bimbingan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan potensinya masing-masing. H. Fungsi perbaikan. Layanan bimbingan konseling diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Yang terakhir, fungsi advokasi. Membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingannya kurang mendapatkan perhatian. Selanjutnya adalah materi keempat, yakni prinsip layanan bimbingan konseling. Terdapat 7 prinsip layanan bimbingan konseling yang bisa kita lihat secara bersama-sama menurut Dirtendik tahun 2007. Prinsip-prinsip tersebut ialah yang pertama, bimbingan hendaknya didasarkan pada suatu konsep yang benar tentang individu dan didasarkan atas pengakuan akan kemuliaan, kehormatan, dan keindividualannya. Yang kedua, bimbingan harus memperhitungkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang peserta didik. Yang ketiga, bimbingan berorientasi pada kooperasi dan bukan pada paksaan. Oleh karena itu, kesiapan psikologis dari peserta didik hendaknya menentukan cara dan banyaknya bantuan yang diberikan kepada peserta didik. Yang keempat, bimbingan sangat menaruh perhatian pada usaha peserta didik, sikap-sikapnya, dan keinginannya untuk berhasil. Di samping itu, data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan pengukuran sangat perlu untuk diperhatikan. Yang kelima, bimbingan adalah suatu yang berkesinambungan. Oleh karena itu, bimbingan yang efektif dimulai sejak peserta didik memasuki sekolah sampai berhenti atau lulus dan mulai memasuki dunia pekerjaan. Yang keenam, bimbingan terdiri atas serangkaian pelayanan suplementer yang didasarkan atas saling mempercayai dan pengertian bersama agar dapat memenuhi kebutuhan yang nyata dari peserta didik. Bimbingan harus diorganisasi sebagai usaha-usaha yang integrasi. Dan yang terakhir yaitu suatu program bimbingan secara efektif membutuhkan personil yang mendapatkan latihan dan persiapan serta pendidikan secara khusus. Petugas bimbingan harus mengembangkan kewenangan-kewenangan tertentu apabila ia ingin melakukan bimbingan secara berhasil dan efektif. Kemudian kita beralih pada materi kelima, yakni asas layanan bimbingan konseling. Terdapat 12 asas layanan bimbingan konseling yang dapat kita lihat saat ini, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseling yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Merupakan asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseling dalam mengikuti, menjalani layanan dan dibutuhkan bagi dirinya. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan, di mana merupakan asas yang menghendaki konseling yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya. Yang keempat, asas kekinian merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseling dalam kondisinya sekarang. Yang kelima, asas kemandirian merupakan asas yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan konseling, yaitu konseling sebagai sasaran layanan bimbingan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya. Keenam, asas kegiatan merupakan asas yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan konseling. Dan yang ketujuh, asas kedinamisan merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu.
Kedelapan, asas keterpaduan merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan, asas kenormatifan merupakan usaha bimbingan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 adalah asas keahlian. Merupakan asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 adalah asas alih tangan kasus. Merupakan asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya pada konseling untuk maju. Selanjutnya materi ke-6 yaitu jenis layanan bimbingan konseling. Terdapat ada 7 jenis layanan bimbingan konseling, bisa kita lihat secara bersama-sama yang menurut Soekardi tahun 2000. Yang pertama, layanan orientasi. Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Yang kedua, layanan informasi, yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun majalah atau internet. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Serangkaian kegiatan bimbingan dan dalam membantu siswa agar dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, dan program latihan. Yang keempat ada layanan bimbingan belajar. Merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima adalah layanan konseling perseorangan. Layanan yang memungkinkan siswa memperoleh secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialami siswa tersebut. Keenam adalah layanan bimbingan kelompok yang memungkinkan siswa melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Sumber pembahasan bersifat aktual, memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama melalui dinamika kelompok membahas topik yang dipilih sesuai kebutuhan dalam kelompok. Terus dan yang terakhir adalah layanan konseling kelompok. Layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok. Kemudian kita sampai pada materi terakhir pada pembahasan hari ini, yakni proses manajemen layanan khusus dalam bimbingan konseling. Manajemen dalam konteks pelayanan bimbingan konseling atau biasa kita sebut dengan BK berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas pelayanan bimbingan konseling, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen diperlukan dalam pelayanan BK atau bimbingan konseling dengan 3 alasan, yaitu untuk mencapai tujuan, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan jikalau ada, dan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi.
Nah, sekian dari materi kelompok saya pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.